Shalom aleihim bisem bisu hamasyah. Assalamualaikum warabina Isa al-Masih. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam kami tiga bahasa, yang pertama bahasa Ibrani, yang kedua tadi bahasa Arab, yang ketiga bahasa Indonesia. Artinya sama, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta STH. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Tema ini begini pertanyaan juga dari WhatsApp, ada yang WhatsApp. Begini pertanyaannya. Mengapa di luar Yesus tidak bisa selamat? Yang tanya orang Kristen. Makanya dia ngomongnya begini ya. Ya, langsung saja ya, Android Susi siapin ya. Mengapa di luar Yesus tidak bisa selamat? Yang dimaksud selamat itu masuk surga ya. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia itu Yesus ya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya nama lain itu kita dapat diselamatkan. Efesus 2 ayat 8 juga keselamatan itu karena iman. Nah, terus bagaimana sih sebenarnya proses keselamatan dan proses masuk surga? Kita mulai dari orang kalau meninggal ya. Orang kalau meninggal itu pilihannya cuma ada dua. Kalau dia percaya Yesus, dia masuk Firdaus. Ya, kalau tidak percaya Yesus, dia masuk alam maut. Lukas 16 ayat 22. Lazarus masuk Firdaus di pangkuan Abraham. Loh, Abraham ada di Firdaus. Yes, sebab Abraham juga nyembah Yesus dulu. Yesusnya sebagai Tuhan. Demikian pula di sana ada Musa dan lain sebagainya. Maka Yesus mengatakan di pangkuan Abraham, berarti Abraham ada di Firdaus. Lalu ayat 23 Lukas ayat 16, orang kaya ini masuk alam maut. Alam maut itu lorong menuju kerajaan maut. Saya ulang, orang kalau mati pilihannya ada dua. Yang percaya Yesus masuk Firdaus, ini bicara rohnya ya. Yang tidak percaya Yesus masuk alam maut, itu rohnya. Tubuhnya kemana? Ya dikubur lah, ada yang dibakar ya biarin, dikremasi biarin. Nah, terus nanti waktu penghakiman bagaimana? Di Matius 25 ayat 32. Nanti Yesus memisahkan tubuh itu semua dibangkitkan nanti, terus dipisahkan. Yang sebelah kanan itu kelompok domba, yang sebelah kiri kelompok kambing. Yang kelompok domba dilihat dari kitab kehidupan. Yesus pegang kitab, namanya kitab kehidupan. Sejak dari zaman nabi-nabi dulu, Musa juga di Keluaran 32 ayat 33, Yesus ngomong, aku pegang kitab loh Musa. Itu kitab kehidupan. Sama persis dengan zaman sekarang orang Kristen juga Yesus pegang kitab kehidupan. Nama-nama orang Kristen ada di situ. Lalu itu apa? Diberi mahkota berdasarkan pahala. Jadi orang Kristen itu juga perlu pahala untuk mendapatkan mahkota. Mahkotanya kinclong, nanti digabung sama rohnya yang di Firdaus. Disuruh masuk surga, namanya Yerusalem baru. Ya, jelas ya, saya ulang ya. Orang Kristen masuk di golongan sebelah kanan disebut golongan domba, umat domba di sebelah kanan Yesus. Itu dilihat di kitab kehidupannya Yesus, yaitu kehidupan milik Yesus, terus dikasih mahkota, terus digabung sama rohnya yang dulu ada di Firdaus, terus dimasukkan ke surga, namanya Yerusalem baru itu. Bagaimana yang umat kambing yang di sebelah kiri, yang tidak percaya Yesus, yang umat kambing yang di sebelah kiri yang tidak percaya Yesus dihakimi pakai kitab mereka masing-masing. Tidak ada Yesus menyebut kitab suci loh ya, kitab. Hanya pakai kitab, pokoknya kitab mereka. Agama A, B, C, D, E, F, G dihakimi pakai kitab mereka. Hasilnya apa? Tidak ada yang bisa sesuai dengan itu. Perbuatan dia, tidak ada perbuatan yang bisa mencukupi untuk syarat itu, ya toh. Terus digabung sama rohnya yang di alam maut. Dimasukkan ke lautan api, namanya neraka. Saya ulang, kelompok kambing yang tidak percaya Yesus dihakimi pakai kitab mereka masing-masing. Terus hasilnya tidak ada yang bisa sesuai dengan aturan dan perintah kitab suci. Tidak ada yang bisa. Terus digabung sama rohnya yang di alam maut, sebelumnya udah mati di alam maut itu, lalu dihukum kekal di neraka, yaitu lautan apinya bumi baru nanti yang ciptaannya Yesus yang baru. Yesus nanti menciptakan bumi baru. Ya, jelas ya? Jadi bedanya di situ. Makanya orang yang tidak percaya Yesus tidak mungkin bisa masuk surga Yerusalem baru. Ya,
Sebabnya rohnya saja sudah beda kok. Rohnya kalau yang percaya Yesus ada di Firdaus, yang tidak percaya Yesus ada di alam maut. Tubuhnya nanti yang percaya Yesus dikasih mahkota, digabungkan nama rohnya, masuk ke surga. Surganya ada di Yerusalem baru, di bumi yang baru itu. Sementara yang kambing, golongan kambing yang sebelah kiri, tidak percaya Yesus, dihakimi menurut kitab mereka masing-masing dan tidak ada yang bisa. Tidak yang bisa memenuhi semua aturan kitab. Lalu digabung sama rohnya yang ada di alam maut, dihukum di neraka. Itu Alkitabiah semua. Bukan karangan pendeta, bukan tafsir pendeta, itu Alkitabiah. Makanya di luar Yesus tidak bisa selamat. Ini ayat Alkitabiah. Ya. Jadi atas pertanyaan mengapa di luar Yesus tidak bisa selamat, lah dari sononya udah nggak bisa, wong rohnya aja udah di alam maut, gimana bisa masuk ke surga ya toh? Belum nanti dihakimi memakai kitab masing-masing. Saudara-saudara, penjelasan ini Alkitabiah. Semua ada di Alkitab. Semua ayat-ayat yang tadi saya sebutkan itu valid ada di Alkitab. Saudara, demikian jawabannya ya. Jadi ya memang harus begitu. Kita harus menyampaikan kebenaran ini, ya toh? Kebenaran Alkitab ini harus disampaikan dan itu valid karena Alkitab. Alkitab itu satu-satunya kitab suci lu, kata Yesus lu. Yesus yang ngomong lu. Satu-satunya kitab suci itu ya Alkitab. Ada di di Lukas 24 ayat 44 45 baca tuh. Satu-satunya kitab suci ya itu. Alkitab itu ya. Penjelasan ini padat, singkat dan cepat. Pesan-pesan toleransi saya ulang-ulang, kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda-beda itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, loh kok keimanan kita tidak sama, ya nggak apa-apa, toh kita bisa hidup bersama-sama. Ayo saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki, sebab menghujat dan mencaci maki itu dosa. Kiranya bermanfaat. Shalom alaihim, bisem Yeshua Mashiach. Assalamualaikum warahmatullahi Isa al-Masih. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.